berakhlak mulia. Guru madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapa guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sangat jalan di tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Lahirkan insan berakhlak mulia. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Rewin Elvi Farida SHI MPDI MPD, Fasprop PKBMI Jawa Timur, Guru pada Min 1 Bangkalan. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم
حقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Acara selanjutnya arahan dan pembinaan dari Bapak Kasubdit Bina GTK MIMTS Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG, kami persilakan. Oke, terima kasih. Suara saya bisa didengar dengan baik? Jelas, Oke, Pak. terima kasih. Suara saya bisa didengar dengan baik ya? Astagfirullahaladzim. Iya, Pak. Bagus, Pak. Ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Ini main room ya? Iya, Pak. Ini jadi di main room ya? Aku tadi udah masuk di MI kok. Saya juga terlempar ke main room. Oh, gitu ya. Oke, sama. Iya, terlemparkan. Oke. Bunda Lani. Udah masuk. Bunda Lani. Atau digabung ya? Iya, sebentar. Ini Oke, aku masuk ke Iya, Pak. Oke, Bapak Ibu. Dari MI. Suara saya bisa didengar nggak? Bisa, Pak, bisa. Oke, terima Bisa, kasih. Pak, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala ma ba'd. Yang kami hormati Bapak Direktur GTK Madrasah, yang kami hormati teman-teman Kasubdit, yang kami hormati PJ Nasional, khususnya adalah PJ MI, yang kami hormati panitia dan narasumber untuk bedah modul PKB MI. Bapak Ibu yang kami kali ini kita pakai rekor ya. Jadi mungkin masih perlu lebih karena terlempar ke berbeda. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk 21 provinsi yang kemarin sudah bantuan Pokja, ini tanggal 31 besok itu sudah mulai bisa registrasi SK untuk Pokja. Nah, itu kota yang sudah memiliki kelompok kerja yang akan diregistrasi di admin, kemudian belum mendapatkan bantuan di tahun 2021 untuk segera menyusun proposal ya untuk mengajukan. Tapi bagi yang belum bagi yang belum mendapatkan kemarin, bagi yang sudah nggak usah ngajuin dulu, tetapi tetap kegiatan KKG tetap dilakukan, entah itu PKB untuk sain, untuk literasi akan direkam melalui SIM KKGTK, nanti akan dilihat mana yang paling baik dan mana yang aktivitasnya tidak hanya 0%, tetapi mungkin ya 30, 40, atau 50% nanti akan dilihat tasnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu melakukan kegiatan PKB, meskipun tidak mendapatkan blok grant, tapi paling tidak kegiatannya itu tetap berlangsung. Barangkali itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasubdit yang telah memberikan arahannya. Selanjutnya pembacaan doa
yang akan dipimpin oleh Bapak Haryono MPD, Fasda PKBMI Kabupaten Malang, guru pada MI Tahfidzul Matlaul Huda Malang. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Anur Rafiq MAG, Kasubdit Bina GTK MTS Kemenak RI. Kami hormati Bapak Ibu narasumber dan teman-teman panitia. Yang kami hormati seluruh peserta diklat ini yang berbahagia. Saya teringat sebuah hadis yang berbunyi, "Wa man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan semua yang hadir di acara Zoom ini tergolong orang-orang yang dimudahkan oleh Allah ilal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mari menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta memohon limpahan rahmat dan maunah agar kegiatan ini senantiasa teriring dan selalu disertai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi as-solihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bisultanil adim wa dil manil qadim wa dil wajhil karim wa waliyil kalimatit tammati wa ta'awatil mustajabati aqil hasani wal husaini min anfusil haqi ainul qurudi wan nadirin wa ainul insi wal jinni wa iyyakal ladzina kafaru yusrikuna bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul hukmul hakim wa waritha Sulaiman wa Daud alaihi wassalam al-wadudul arsil majid tawil umurana wa sahih ajsadana wa qadi hajatana wa ghfir amwalana wa auladana wa habib bin nasi ajma'in wa taba'al adawata kullah min bani adam alaihi salam man kana hayya wa yahiqul qawl al kafirin wa qul ja'al haqqa wa zahaqa wal batil innal batila kana zahuqa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimin illa khasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang luar biasa, tibalah saatnya pada acara inti kita yakni materi bedah modul sains UP3 mengembangkan pertanyaan dan lembar kerja yang akan dipaparkan oleh kedua pemateri kita yang luar biasa. Untuk pemateri UP3 ini kita akan membagi 3 session. Session pertama, penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Sarah. Kemudian session kedua, penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Kiki. Dan session ketiga adalah sesi tanya-jawab. Baiklah, kita awali penyampaian materi pertama oleh Ibu Sarah Fazila MPD. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu kurikulum vitae beliau. Nama, Sarah Fazila MPD, tempat tanggal lahir, 5 Oktober 1984, jenis kelamin perempuan. Jabatan dosen, pangkat penata 3C, instansi IAIN Lok Sumawe. Beliau dari Provinsi Aceh ternyata. Alamat rumah, Jalan Medan Banda Aceh, Komplek Politeknik Blok 1, Kecamatan Belangbangat, Kota Lok Sumawe. Nomor HP 0853733334481. Riwayat pendidikan S1 MIPA Biologi tahun 2008 di Universitas Syiah Kuala, S2 Pendidikan Dasar tahun 2012 di Universitas Pendidikan Indonesia. Wow, pendidikan dan pelatihannya banyak sekali ini ya. Pelatihan instruktur nasional sains MI, berarti beliau adalah IN untuk sains ya. Pelatihan tutor UT, pelatihan dasar CPNS, pelatihan materi ajar literasi pendidikan dasar untuk dosen LPK, dan pelatihan pekerti. Riwayat pekerjaan dosen PGSD Universitas Al-Muslim tahun 2012-2017, dosen PGMI IAIN Lok Sumawe 2018 sampai sekarang, Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu IAIN Lok Sumawe 2020 sampai sekarang, dan instruktur nasional untuk sains Madrasah Ibtidaiyah 2021 sampai sekarang. Baiklah, kepada pemateri yang terhormat Ibu Sarah Fazila MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ai. Suara saya terdengar, Bu Ai? Terdengar, Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Pak Ainur Rafiq dari GPK Madrasah, lalu ada Bapak Ibu Panitia,
dan juga teman saya sesama IN ada Ibu Kiki yang nanti akan melanjutkan materi setelah saya, dan juga Bapak Ibu guru hebat madrasah dimanapun berada. Baik, hari ini kita akan sharing terkait dengan bagaimana mengembangkan pertanyaan dan lembar kerja. Saya izin share dulu materinya. Apakah sudah terlihat, Bu Ai? Belum, masih proses. Sudah terlihat, Bu. Oke. Baik. Nah, untuk kita mulai ya, modul ini adalah UP ketiga. Setelah sebelumnya itu saya di UP pertama, yaitu terkait dengan keterampilan proses sains. Baik, saya lanjutkan. Saya coba. Slide-nya jalan, Bu? Ada. Baik. Untuk identitas tadi sudah. Sepertinya pemateri terlempar ya. Iya, sepertinya, Bu. Untuk menghemat waktu bisa dilanjut ke pemateri kedua. Ya, baiklah kawan-kawan guru-guru hebat, karena pemateri pertama terlempar, kita pindah dulu ke pemateri yang kedua yang akan disampaikan Ibu Kiki Fatmawati MPD. Sebelumnya kurikulum beliau, nama ini. Ya, ini main room. Halo Neng Lani. Hostnya nih. Kalau pakai ya. Share dulu ya, sudah terlihat Bapak Ibu. Mengembangkan pertanyaan dan lembar kerja. Jadi nanti akan saya menyiapkan sampai ke mengembangkan pertanyaan, lembar kerja akan disampaikan oleh Ibu Kiki. Untuk target kompetensi diharapkan untuk pedagogiknya dengan UP3 ini, Bapak Ibu, khususnya di guru MI itu bisa, yang pertama adalah membedakan bagaimana kalimat perintah dan kalimat pertanyaan, lalu bisa membedakan pertanyaan produktif dan tidak produktif, lalu merumuskan pertanyaan lalu merancang pertanyaan produktif dan tidak produktif. Jadi bisa membedakan dan merumuskan serta merancangnya. Untuk profesional tentunya diharapkan dengan memahami struktur materi IPA bisa mengaitkan hubungan fungsional antar konsep yang saling terkait dengan tentunya diharapkan dapat menghasilkan dengan mengidentifikasi komponen lembar kerja terlebih dahulu, lalu membuat lembar kerja atau sekarang kita kenal LKPD yang berbasis pertanyaan yang produktif. Itu kompetensi profesional. Nah, tujuannya tentu masih sama seperti yang UP-UP sebelumnya, yaitu meningkatkan kompetensi pedagogis dan kompetensi profesional guru melalui program KB ini, lalu bisa memfasilitasi sumber belajar guru dan dalam mengembangkan kurikulum, mempersiapkan rancangan sebelum pembelajaran dimulai. Ini manfaatnya tentunya sebagai sumber belajar bagi guru untuk mengembangkan diri, lalu mengembangkan proses pembelajarannya, yaitu dimulai dari kurikulum sampai persiapan dan pelaksanaan, lalu dapat digunakan sebagai bahan asesmen mandiri bagi guru dalam rangka meningkatkan keprofesionalannya. Dan juga sebagai sumber dalam merencanakan dan melaksanakan penilaian serta evaluasi terhadap anak didik, yaitu hasil belajar. Ini sasarannya. Oke, saya lanjutkan.
Jadi untuk UP3 ini lebih kepada in atau in service learning. Jadi kegiatannya itu jika di modul bisa dia nantinya ada 3 CP. Yang 2 CP itu adalah mengembangkan pertanyaan produktif dan variasinya. Lalu 1 CP itu adalah terkait dengan komponen dan contoh lembar kerja. Kita akan lihat ini hasil jawabnya. Nah, saya akan melakukan komen, boleh di kolom chat. Nah, ketika Bapak Ibu biasanya dalam proses pembelajaran, itu kan biasa memberikan pertanyaan ya. Biasanya pertanyaannya itu seperti apa yang Bapak Ibu berikan di awal sebelum mulai pembelajaran, khususnya di upper seksi. Silakan Bapak Ibu, boleh di kolom chatnya. Bentuk pertanyaannya, silakan dituliskan di kolom chat atau boleh di unmute, boleh langsung. Oke, Ibu Ayi. Yang lainnya silakan, apa yang kamu ketahui tentang. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan. Bentuk pertanyaan yang biasa Bapak Ibu berikan kepada anak-anak, terutama di awal pembelajaran atau di upper seksi. Silakan Bapak Ibu. Ini baru satu nih, baru Ibu Ayi. Maaf, share screen-nya, Kak, Bu. Iya, saya. Oke ya, baru satu nih, yaitu Bayi. Apa yang kamu ketahui tentang? Kita akan lihat. Apa sih itu sebenarnya mengembangkan pertanyaan? Itu adalah pertanyaan dasar yang biasanya kita sampaikan ketika awal masuk kelas, yaitu selain menyapa anak-anak itu adalah apa yang bisa dengan apa yang kamu ketahui tentang. Lalu kita akan lihat lagi apakah pertanyaan yang kita sampaikan itu produktif atau bisa mengaktifkan anak. Itu yang harus kita pikirkan atau kita rancang kalimatnya. Jangan jawabannya itu adalah lebih ke ya tidak, saya hanya bisa satu item, 2 item, tapi juga bisa mengaktifkan anak untuk berpikir dan mengembangkan dari jawaban yang disampaikan. Kita akan lihat apa jawabannya. Jadi dari modul itu sudah disampaikan bahwa pertanyaan yang diajukan guru itu sering itu hanya menuntut siswa mengulang gagasan guru. Jadi misalnya, oke anak-anak kita lihat di misalnya pohon. Ada apa di pohon? Anak yang menjawab ada daun, batang. Selesai. Tapi harusnya pertanyaan yang kita ajukan bisa membuat anak itu lebih produktif dalam menjawab atau menyampaikan ide yang disampaikannya. Kita akan lihat lagi. Pertanyaan yang baik itu dapat dijadikan komponen utama lembar kerja. Saya melihat beberapa lembar kerja itu biasanya pertanyaannya hanya lebih, bentuknya itu hanya lebih ke kalimat bertanya misalnya. Coba sebutkan atau apakah yang dimaksud. Nah, ternyata dengan pertanyaan yang tidak produktif tentunya anak juga tidak akan bisa menyampaikan ide atau gagasannya. Itu juga suatu masalah. Lalu yang diharapkan adalah lembar kerja hendaknya memicu siswa bisa mendapatkan konsep daripada hanya sebagai pelengkap dari penjelasan yang kita sampaikan sebagai guru. Lalu kita lihat lagi. Apa yang diharapkan dari Bapak Ibu selama mengikuti dari sesi UP3 ini? Yang pertama, bisa merumuskan pertanyaan produktif. Yang kedua, memahami komponen lembar kerja. Lalu bisa merancang lembar kerja dan komponen LK-nya. Bapak Ibu. Mungkin kita bisa lebih interaksi biar Bapak Ibu bisa lebih fokus. Ini berapa semuanya? Sebentar saya cek. Ada berapa? Oke. Ada 31.000 ya hari ini, lumayan pesertanya, lumayan banyak. Oke, kita akan melatih dulu ini karena saya lihat agak-agak adem, apakah karena pengaruh jam
siang, mungkin baru makan, atau aktivitasnya Mas Ibu, kita akan coba mulai untuk konsentrasi. Oke ya, Bapak Ibu silakan diangkat tangannya. Oke, angkat tangan ya. Silakan yang sebelah kanan itu jempol, sebelah kiri itu kelingking. Oke ya, kita akan mulai. Saya coba. Ketika saya katakan 1, berarti ubah posisinya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, saya cukup sampai 17. Siapa yang merasa kesulitan nih? Yuk tepuk tangan dulu. Oke, siapa yang merasa kesulitan? Tangannya boleh dibuka mute-nya, unmute. Sudah lebih fresh ya. Jadi ini tipsnya. Tapi Bapak Ibu bisa mencoba dengan yang lain, dengan gerakan yang lain. Nah, kita ganti supaya kita lebih fokus ketika melakukan sesuatu. Oke ya. Baik, saya rasa ini sudah mulai agak aktif nih, sudah mulai fresh kembali. Kita akan mulai nih. Yaitu yang pertama adalah tentang bagaimana nanti ya Bapak Ibu diharapkan selesai dari UP3 ini bisa merumuskan pertanyaan produktif, lalu memahami komponen kerja dan bisa merancang lembar kerja. Nanti untuk lembar kerjanya akan disampaikan oleh Ibu Kiki. Kita akan lihat dulu nih. Ini adalah kurun pengalaman ataupun gagasan dalam kita fokus ya di kurikulum 2013. Kita sudah bahas kurikulum Merdeka. Jadi yang ingin saya tanyakan, boleh nanti langsung dijawab nih Bapak Ibu, nggak perlu di kolom chat, boleh langsung. Nah, pertanyaan pertama itu, komponen atau aspek apa saja yang terkandung dalam kurikulum 2013? Silakan Bapak Ibu, untuk pertanyaan nomor 1. Komponen atau aspek apa saja? Ibu Bapak Ibu, ada apa saja dalam kurikulum 2013? Konten, konteks. Oke, ada lagi jawabannya? Kata kerja, operasional. Ada lagi pendapatnya? Silakan. Silakan Bapak Ibu. KIKD-nya. KIKD-nya. Oke, baik ya. Jadi salah satunya adalah selain tadi ada konten, ada KIKD-nya, dan juga ada apa? Ada indikator pencapaian kompetensi atau kita kenal sebagai IPK. Baik ya. Kita akan lanjutkan. Nah, bagaimana Bapak Ibu biasanya merumuskan pertanyaan ketika membuat lembar kerja? Ini saya skip dulu nih bahannya. Nah, kita lanjut ya, yang ini maksud saya. Oke. Nah, jadi pertanyaannya adalah, pertanyaan apa saja yang Bapak Ibu ajukan kepada anak didik ketika mempelajari suatu topik? Selain tadi yang disampaikan oleh Ibu Ai, silakan boleh langsung komen. Selain apa yang kamu ketahui tentang materi apa? IPA, IPS. Boleh yang lain yang bisa Bapak Ibu sampaikan ke anak? Silakan. Oke, ada Ibu ini yang terlihat di saya. Ya, Bu Sri, silakan. Apakah kamu pernah melihat benda ini atau melihat peristiwa sesuatu yang sesuai dengan materi gitu? Oke. Jadi kita melihat, misalnya, pernah nggak melihat benda langit misalnya? Oke. Nah, jadi ada yang pertanyaan yang ketika kita sampaikan, anak itu akan berpikir. Dia akan mengembangkan, oh saya pernah lihat nih, misalnya di film nih. Ataupun saya pernah lihat di YouTube. Saya pernah lihat suatu video di YouTube tentang benda-benda langit. Dia akan menjelaskan, ini bagian-bagiannya. Nah,
Itu pertanyaan yang menurut saya sudah menjurus ke produktif. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Jenis pertanyaan yang biasa Bapak Ibu ajukan kepada siswa. Ini pengalaman Bapak Ibu. Silakan. Karena kita lebih ke sharing ya. Lain. Hari ini kita akan membuat rangkaian. Kira-kira anak-anak bisa nggak nanti membuat sendiri seperti itu? Oke, baik. Ini dengan Ibu sebentar. Ibu Rurin ya. Oke. Ya. Baik, itu juga sudah mulai mengaktifkan. Jadi belajarnya pun sudah mulai lebih menyenangkan, anak termotivasi, dan dia akan berpikir, rangkaian untuk apa, bagaimana, bahannya dari apa. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Saya rasa ini sudah pakarnya semua nih, sudah guru-guru hebat yang biasanya pertanyaannya sudah luar biasa. Kita hanya lebih ke sharing. Yang kedua, apakah selama ini Bapak Ibu membuat lembar kerja sendiri ataupun memang sudah tersedia? Silakan yang mau berpendapat. Sendiri. Buat sendiri, oke. Lebih mudah sendiri. Oke, baik Ibu Rurin. Nah, biasanya seperti apa bentuk lembar kerja yang Bapak Ibu kembangkan? IPA ya, khususnya di materi IPA. Ya kan, mungkin Bu Rurin, Bu Desi. Yang pertama ada indikatornya, indikator. Kemudian biasanya juga ada sedikit, saya selipkan materi secara global saja. Ada indikator yang umpamanya hari ini membuat kincir angin atau membuat apa seperti itu. Ada indikator yang harus dicapai. Kemudian tahapan-tahapannya dan baru nanti di situ hasil kerja si anak seperti itu. Di bawah juga ada kesimpulan, biasanya kesimpulan dari percobaan seperti itu. Oke, baik. Nanti tetap ya di awal kita mati dulu, lalu tadi apa indikator dan tujuan, baru nanti ada bentuk-bentuk kegiatan ya dan bahan dan juga langkah-langkah kerjanya. Oke, baik. Saya rasa ini sudah pada mahir semua buat lembar kerja, nanti akan lebih detailnya akan dikupas oleh Bu Kiki, karena juga untuk lembar kerja sendiri sekarang itu sudah ada yang online. Kita bisa berbasis online digital pakai aplikasi. Jadi sudah sangat dimudahkan dengan aplikasi-aplikasi yang terkait dengan pendidikan. Oke, kita akan lihat. Jadi kegiatan pertama di UP3 ini di modulnya adalah kegiatan pertama membedakan bagaimana pertanyaan, bagaimana itu kalimat perintah. Kita lihat. Oke, yang pertama, sebutkan bagian-bagian pohon. Ini nomor 1. Nomor 2, apa sajakah bagian-bagian dari pohon tersebut? Oke, Bapak Ibu, yang mana kalimat, yang mana pertanyaannya? Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Pertama. Yang satu itu perintah. Ya. Berikutnya, tentukan beberapa pasang bilangan yang satu angka yang hasil kalinya 24 dan yang kedua ini 1, 2 ya, berarti ini 3 dan 4. Yang keempat, pasangan bilangan satu angka mana sajakah yang hasil kalinya 4? Masih sama urutannya? Nomor sama 4 nomor pertanyaan, nomor 3 perintah. Nomor 3 perintah, nomor 4 pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Benar ya. Jadi ini sudah, saya rasa udah khatam nih, udah ahli-ahlinya semua. Sudah tahu mana yang perintah, mana yang bentuknya itu adalah pertanyaan. Kita lanjutkan lagi. Ada kegiatan kedua. Silakan Bapak Ibu. Ada Bapak ya, pasti ya. Ada Bapak Ibu. Silakan rumuskan. Ini ada buah apa? Jeruk ya Bapak Ibu. Silakan buat pertanyaan dengan buah jeruk. Boleh pertanyaan, boleh perintah. Boleh langsung dijawab. Sebut. Jumlah isi. Apa jumlah isi jeruknya? Vitamin apakah yang terkandung dalam buah jeruk?
Vitamin apakah yang terkandung dalam buah jeruk? Ada lagi yang lain? Apakah jumlah bulir apa nama itu jeruk itu semuanya sama? Oke. Apakah jumlah bulir semuanya sama? Kita harus buka Bu ya, harus dibuka semua jeruknya. Kita akan lihat dulunya. Oke, ada lagi. Jadi anak ini bereksperimen. Ya, oke. Ada lagi, makasih Bu Desi. Ada lagi bentuk pertanyaan untuk si buah jeruk nih yang kalau siang gini kita sepertinya enak nih minum jus jeruk. Ada lagi Bapak Ibu? Bagaimana rasanya buah jeruk? Yang ini. Eksperimennya harus bawa jeruk nih berapa kilo ya setelah kita kasih tanah. Baik, jadi sudah mulai ini ya, baru sudah mulai paham bahwa dengan satu benda aja kita bisa membuat beberapa jenis pertanyaan, baik perintah ataupun pertanyaan. Tadi kan ada yang coba sebutkan nih jumlah bulirnya, lalu apa saja yang terkandung buah jeruk, vitamin apa saja. Oke. Kita akan lihat dulu. Nah, ini yang disiapkan. Oh pas semuanya ya. Bulir. Yang disiapkan dari modul. Nah, kita akan lihat nih apa membedakan dari pertanyaan 1A, 1B, 2A, dan 2B. Yang 1A, jadi pertanyaannya adalah apa warna jeruk? Sudah jelas ya, warnanya itu adalah kuning atau oranye. Lalu apa bentuk jeruk? Berikutnya di 2A, apakah jumlah pasti ketiga jeruk ini sama atau bulirnya mungkin ya maksudnya. Yang 2B itu, apakah semakin besar jeruk, semakin banyak jumlah pasinya? Mana yang lebih produktif, Bapak Ibu, pertanyaannya? Dua. Jadi anak-anak pun bisa mulai dia berpikir, oh jumlah pasi, berarti kita harus buka nih jeruknya. Terus kita lihat bulirnya ada berapa. Oke, kita lihat lagi. Kita akan lihat ya, bahwa ternyata pertanyaan nomor 1 itu, anak-anak berpikir, melihat, oh warnanya yang terlihat warnanya adalah kuning ataupun oranye ataupun hijau, berpikir lebih lanjut bahwa memang jeruk itu ternyata banyak jenis, banyak bedanya, dan juga kadang isi dalamnya beda-beda. Tapi pertanyaan nomor 2 mendorong si anak untuk melakukan kegiatan lebih lanjut atau seperti konsep keterampilan proses sains yang sudah kita bicarakan sebelumnya di UP pertama ya Bapak Ibu. Dan tentunya anak akan mengeksplor bahwa jeruk itu kita tidak hanya mengenal warna, rasanya, atau manfaat. Tapi ternyata jeruk itu beda buahnya, kadang jumlah pasinya itu berbeda. Ada yang mungkin hanya 6, ada yang 8, tergantung besar dari buahnya. Ya Bapak Ibu, jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang terkadang sering kita ajukan ke anak dan ternyata itu tidak produktif. Jadi Bapak Ibu bisa mulai mengkaji kembali pertanyaan Bapak Ibu ajukan. Pertanyaannya nggak perlu yang terlalu bahasa-bahasa yang anak semakin pusing, tapi simple dan tentunya anak mulai berpikir. Misalnya kita bawa pohon misalnya setelah kita akan tanya, saya kira pohon ini ada di mana hidupnya atau dia itu seperti apa, dia akan berpikir. Misalnya pohon kita mau gambar ataupun video terkait dengan jenis buah-buah yang ada di sekitar lingkungan, buah mangga. Mereka akan berpikir, apakah bentuk mangga itu hanya satu dengan beberapa gambar yang kita tampilkan? Ternyata banyak jenis mangganya. Ataupun buah manggis, itu kan beda ya, beda jumlah pasi ya, saya lupa istilahnya. Nah, jumlah bagiannya itu akan berbeda dan itu ternyata bisa kita lihat dari bawahnya. Ada yang mengatakan bisa dilihat dari buah manggis, apakah dia isinya 5 ataupun 6. Nah, ternyata saya coba memang ada beberapa yang hasilnya sama dengan yang di bawah dari buah manggis tersebut. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, jadi ada beberapa jenis pertanyaan yang Bapak Ibu bisa kembangkan, dan Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam nanti yang namanya lembar kerja, dan juga bisa Bapak Ibu sampaikan ketika memulai pembelajaran. Itu yang diharapkan dari UP3 ini. Kita akan lihat lagi, misalnya nih, pertanyaan yang mengarahkan atau memfokuskan anak. Sama ya, seperti tadi Ibu, Ibu, saya lupa nih, yang Korea ya. Tadi Bu Rurin ya.
yang mengatakan, pernahkah kamu melihat? Nah, oke, kita akan melihat jawaban anak seperti apa responnya. Berarti dia fokus. Pernahkah kamu melihat? Apa yang dapat kamu lihat? Apa yang mereka kerjakan? Atau bagaimana rasanya? Bagaimana suaranya? Itu juga bagaimana terlihatnya, tampaknya itu juga membuat anak lebih fokus. Dia akan berpikir. Lalu mengukur. Kita mengharapkan anak itu bisa mengukur dan ada hasilnya. Misalnya tadi seberapa banyak dari bulirnya. Itu juga terlihat. Dan misalnya seberapa lama. Itu biasa lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang arahnya misalnya jarak. Berikutnya adalah kita membandingkan. Pertanyaan membandingkan atau comparison question itu adalah apa perbedaan antara misalnya tadi buah naga dan buah jeruk. Itu udah pasti ya berbeda dari tampak luarnya. Misalnya dalam beberapa prosesnya, kenapa misalnya terlihat bahwa buah naga itu ada yang misalnya buah naga, ada buah naga merah dan naga putih. Kemudian kalau kita pegang, yang naga merah itu kan warnanya lebih pekat ya, dan dia nempel di tangan kita dan lebih lama. Mereka akan berpikir ada zat apa yang ada dalam buah naga yang berwarna merah. Oke. Lalu ada pertanyaan berikutnya itu adalah tindakan. Nah, apa yang terjadi jika? Nah, misalnya kita sampaikan, jika ada 4 buah jeruk ini, kita mau jus, misalnya kita mau masukkan ke mixer atau ya blender. Nah, itu apa yang terjadi? Apakah dia akan menghasilkan 1 gelas, kita berikan gelasnya, atau dia hanya menghasilkan setengah gelas? Mereka akan berpikir dan bisa melakukan suatu percobaan. Lalu ada pertanyaan yang mengarahkan ke masalah atau problem posing. Apakah kamu menemukan cara, misalnya bagaimana cara kita membedakan tadi bahwa antar jeruk itu pastinya berbeda. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini diharapkan anak itu bisa lebih aktif dan produktif. Baik Bapak Ibu, sampai di sini untuk materi dari Acang tadi ya, jenis pertanyaan. Jadi saya ulang kembali pertanyaan. Ada Bapak Ibu sama kan untuk ada yang bentuknya pertanyaan jenisnya, ada yang bentuknya perintah. Ya, baik Bapak Ibu. Berikutnya pertanyaannya itu ada yang dia produktif dan yang tidak produktif. Ini yang materi yang disampaikan dari UP3 ini dan diharapkan Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan. Dan saya rasa maksudnya kehidupan dalam proses pembelajaran ya, dan saya rasa juga Bapak Ibu ini sudah sangat luar biasa, dan saya yang harusnya belajar nih ke Bapak Ibu terkait dengan bagaimana proses-proses pembelajaran atau pelaksanaan yang lebih baik. Karena memang menjadi guru MI ataupun SD itu butuh experience luar biasa, terutama dalam menghadapi anak-anak yang karakternya itu sangat berbeda. Jadi dengan jenis pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi, diharapkan anak-anak yang biasa kan di kelas itu beraneka macam ya karakter anak. Nah itu diharapkan dengan adanya pertanyaan yang tepat, biasanya anak itu akan lebih fokus. Atau Bapak Ibu bisa memfokuskan anak itu dengan berbagai, misalnya di awal apakah ada semacam bernyanyi biasanya, ataupun ada semacam ekspresi. Itu adalah cara kita membuat anak lebih fokus. Dan juga untuk supaya anak lebih produktif, pertanyaan juga harus dirancang sedemikian rupa sehingga nanti anak ketika kita bertanya dia akan berpikir lebih jauh, dia akan lebih mudah menyampaikan ide ataupun gagasannya. Tidak hanya jawabannya, ya kita membuat anak itu tidak hanya melihat tapi bisa berpikir lebih jauh untuk menyampaikan gagasannya dari pertanyaan ataupun materi IPA yang kita ajarkan. Oke, baik. Untuk materi terkait pertanyaan memang tidak begitu banyak, dan Bapak Ibu itu bisa mencoba nantinya pertanyaan ini, jenis pertanyaan yang sudah saya sampaikan ke dalam LK yang akan disampaikan oleh Ibu Kiki. Mungkin hanya ini untuk materi pertanyaan dari saya kembalikan ke Bu Ayu sebagai moderator. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Sarah yang telah menyampaikan pemaparan materinya tentang mengembangkan pertanyaan. Ternyata jenis pertanyaan itu ada yang produktif dan ada yang non-produktif. Dan selama ini kita terjebak pada pertanyaan non-produktif ternyata. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa
mengubah paradigma kita yang dari non produktif menjadi produktif. Baik, untuk yang masih penasaran, nanti kita ada sesi khusus tanya jawab. Kita sekarang beralih dulu ke pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Kiki Fatmawati. Sebelumnya saya sampaikan dulu kurikulum vitae beliau. Nama Ibu Kiki Fatmawati MPD, tempat tanggal lahir Muara Tebo 1 Januari 1986, alamat Kota Jambi, nomor HP 082281174070. Riwayat pendidikan S1 Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, S2 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Padang. Riwayat pekerjaan dosen PGMI UIN STS Jambi dan tutor PGSD Universitas Terbuka. Ini Ibu Kiki ini tidak menyampaikan pengalaman-pengalaman lainnya, namun saya yakin beliau luar biasa. Cuma beliau rendah hati. Baik, untuk efisiensi dan efektivitas waktu, kepada Ibu Kiki kami persilakan untuk menyampaikan materi yang kedua seputar lembar kerja. Mangga Bu Kiki. Izin saya ya moderator, maaf. Ya. Ya, boleh. Terima kasih atas kesempatannya moderator yang luar biasa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang sama-sama kita hormati, tadi ada Bapak Kasubdit Bina GTK MI MTS Kemenak RI, yaitu Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Instruktur Nasional Shine MI, ada narasumber kita yang luar biasa Ibu Sarah Fazila, dan Bapak Ibu Fasilitator Provinsi, Bapak Ibu Fasilitator daerah yang luar biasa dimanapun berada yang kami banggakan. Oke, baiklah, tadi sudah diceritakan, dijelaskan ya oleh Ibu Sarah kita bahwa terkait dengan pertanyaan. Jadi pertanyaan itu ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan produktif, lawannya itu ada tidak produktif. Sebenarnya ada lagi pertanyaan itu ada terbuka, pertanyaan imajinasi, dan ada pertanyaan analisis. Nah, jadi mungkin untuk sesi-sesi berikutnya ya Bu Sarah, karena memang di sesi di MI Shine itu yang ditonjolkan adalah pertanyaan produktif. Jadi memang sangat diharapkan setelah tahu kita yang bagaimana pertanyaan produktif, nanti Bapak Ibu membiasakan untuk membuat terhadap pertanyaan produktif. Karena memang pertanyaan produktif ini nanti akan mengarahkan ke hot. Nah, yang lagi hot-hotnya ya, mengarahkan ke hot. Jadi ada yang dilakukan siswanya untuk melakukan sesuatu ketika mau menjawab pertanyaan tersebut. Itu ya kuncinya Bu Sarah. Oke, baiklah. Sesi ini saya diberi kesempatan untuk bukan menjelaskan, bukan berbagi saja, karena memang berbagi ya sifatnya adalah kita bedah modul yang ada di modul. Jadi berbagi yang ada di modul itu adalah lembar kerja. Jadi nanti Bapak Ibu diharapkan setelah ini mampu membuat lembar kerja, atau yang sering kita namakan lembar kerja siswa, atau yang sering kita namakan lembar kerja peserta didik. Kalau kami di fakultas mungkin itu di universitas itu namanya lembar kerja mahasiswa ya Bu Sarah, begitulah kira-kira. Oke, izin share screen Bapak Ibu. Maaf, saya belum bisa share screen. Ini ada Pak Kamril, wah rindu ya dengan Bapak, ada Ibu Mulyani, luar biasa ini, rindu dengan Bapak Ibu. Izin host, saya belum bisa itu share screen. Bu Mulyani, ada Bu Mulyani, oh ya, dijadikan co-host bisa nggak? Iya ini Bu. Bu Kiki maaf keluar ke main session dulu.
Oh, saya harus keluar dulu ya? Main session dulu. Session. Nanti baru bisa di-co-hostkan. Keluar dari room ya? Karena tadi keluarnya masuknya terlambat. Oh, gitu. Lip breakout room, Bu. Ya, ya, udah. Ya. Expand. Keluar dulu nggak apa-apa, nanti masuk ke main session baru di-co-hostkan. Lama ya? Mungkin nggak di-invite sama hostnya. Ratna, mohon di-unmute. Ratna, mohon di-unmute. Sambil Belum ya? Bu Kiki belum masuk ya? Udah. Maaf. Oh ya. Mangga, Bu. Oke, terima kasih. Kalau enggak, materinya di-share ke co-host yang lain nggak apa-apa, nanti next gitu. Soalnya prosesnya nggak. Ya. Alhamdulillah. Ini lambat nih. Oke. Maaf Ibu, Bapak. Ini baru rum-ruman gitu. Oke, ini kegiatan merancang lembar kerja atau lembar kerja siswa atau LKPD ya. Oke, di layar Bapak Ibu itu ada ditemukan Kayaknya jaringannya ya. Tapi hilang tadi. Halo? Bu Sarah, dengar suara saya, Bu? Iya, lanjut Bu Kiki. Putus-putus, Bu. Iya, saya ini lagi di kampus kami nih luar kota sinyalnya. Maaf. Oke, maaf Bapak Ibu. Jadi di slide ya ada satu gambar
Ya, satu gambar itu kira-kira di mana ya? Nampak ya, jelas ya. Nah, jadi coba Bapak Ibu buatkan LKS atau lembar kerja berdasarkan gambar ini. Boleh dicoba. Kira-kira apa? Yang itu ada Bu Desi, ada Pak Kamil. Ini boleh lah ya saya sebutkan nama-namanya, melepas rindu juga ini Bu moderator. Boleh. Boleh ya. Boleh silakan Bapak Ibu. Nah, ini dari gambar ini sebenarnya bisa kita kembangkan menjadi sebuah lembar kerja Bapak Ibu. Jadi dari satu gambar ini sudah bisa menjadi beberapa lembar kerja. Atau yang tadi mungkin yang lebih mudahnya kita kembangkan menjadi pertanyaan. Nah, mungkin boleh dicoba dari gambar ini. Jaringan ya Bu. Sepertinya Bu Kiki terlempar ya. Ya, itunya mungkin jaringannya ya. Bagaimana Bu Sarah bisa backup narasumber dua sementara Bu Kiki? Baik Bapak Ibu, kita masuk ke LK ya Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Kiki bahwa dari ini gambar yang terlihat itu ada orang, ada gunung, dan terlihat pelangi. Nah, ada yang sudah selesai Bapak Ibu rancangan dari kurikulum LK-nya. Sebentar ya, saya coba buka lagi. Oke. Baik. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau mencoba LK-nya? Saya mungkin Bu. Ya, silakan Bu Sri. Oke. Mungkin dari gambar yang itu bisa kita ajukan pertanyaan kepada anak-anak. Yang pertama, apakah yang bisa kamu amati dari gambar yang ada itu, peristiwa apa itu? Peristiwa apa yang sedang kamu amati? Dan yang nomor dua, bagaimanakah peristiwa itu bisa terjadi atau prosesnya itu seperti apa? Mungkin jadi dari situ kan anak-anak bisa membuka sumber-sumber yang lain. Mungkin gitu, Bu. Oke, terima kasih Bu Sri. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Yang mau mencoba nih bentuk, kita desain pertanyaan dulu ya, nanti baru bentuknya seperti apa LK-nya. Ada lagi Bapak Ibu? Kayaknya Bu, kalau saya jawab ya Bu ya. Oh, sekarang Bu Desi. Kayaknya kalau misalnya kan baru melihat ini anak-anak untuk ditanya, kayaknya yang simple-simple, apa yang kamu lihat? Apa saja yang kamu lihat di sana? Mungkin yang simple itu yang awalnya gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Desi, lalu tadi ada Ibu Sri ya. Jadi benar dari pertanyaan yang kita ajukan di awal mungkin apa yang terlihat dari gambar itu sudah benar. Lalu kita arahkan anak. Dari misalnya pelangi, dia mengatakan pelangi. Oke, bagaimana proses terjadinya pelangi? Mungkin mereka bisa bercerita dan pelangi itu sebenarnya ada warna apa saja kalau mereka fokusnya ke pelangi tadi. Lalu juga terlihat tadi, misalnya ada gunungnya juga, ada airnya. Ketika ada proses, ada penguapan ya, ada penguapan dan juga bisa terjadinya hujan.
Pasca hujan itu bisa terjadi pelangi. Jadi banyak makna dari satu gambar yang kita tampilkan pada anak. Bisa memunculkan beberapa jenis pertanyaan. Oke, saya akan perlihatkan. Lanjut. Kita akan lihat beberapa contoh LK. LK ini ada dalam UP3. Ada dalam modul yang ditampilkan di dalam UP3. Kita akan lihat ya Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu dari LK yang sebelah kanan ini nih, amatilah gambar di atas. Kira-kira ini untuk tadi apa cocoknya? Untuk materi pelajaran apa? Tuliskan teks cerita singkat berdasarkan pada jawabanmu terhadap pertanyaan di atas. Untuk materi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, benar, baik. Kita akan lihat lagi ya, jeruk. Kembali ke si jeruk. Ini udah pasti ya. Berarti adalah numerasi. IPA. Oh, jadi IPA. bagian jeruk ya, fokusnya ke IPA. Jadi mereka akan melihat bahwa semakin besar, ternyata mungkin semakin besar jumlah bulirnya tadi. Ini adalah untuk IPA. Kita akan lihat lagi. Ini udah pasti ya. Ya. Matematika. Saya jawab sendiri. Berikutnya, ini untuk KD. IPS. IPS. Jadi satu gambar itu bisa menghasilkan nanti beberapa langkah kerjanya dan juga pertanyaan yang bisa kita minta anak untuk merumuskan. Atau mereka bisa bercerita dari pertanyaan yang kita ajukan. Oke, baik, kita akan lihat. Nah, jadi komponen LK ataupun lembar kerja, ini konteks ya, masuk ke konteks, dikatakan bahwa jika terlalu sedikit, siswa itu tidak bisa mengembangkan kemampuannya ataupun gagasannya. Jika pertanyaan coba sebutkan apa yang terlihat itu selesai. Mereka tidak akan mengeluarkan ide atau gagasan yang dimilikinya. Jika terlalu banyak juga, itu dikhawatirkan kreativitasnya terbatas. Karena tidak ada batasan-batasan yang akan kita berikan ketika mereka menjawab pertanyaan. Jadi dengan adanya pertanyaan, perintah, dan kalimat produktif, tentu anak akan lebih lanjut. Pertama misalnya tadi masalah si jeruk nih. Mereka akan melakukan percobaan. Mereka buka jeruknya, mereka akan memisahkan si bulirnya tadi. Atau pasi istilahnya. Mereka mengamati, menyelidiki, dan tentu berimajinasi. Ini misalnya buah jeruk yang lebih besar, apakah si pasinya atau bulirnya lebih banyak atau lebih sedikit malah. Itu mereka akan berpikir. Jadi untuk LK itu yang diharapkan dari UP3 ini adalah Bapak Ibu bisa menyeimbangkan konten di dalamnya itu tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Dan juga tampilannya harus tentunya lebih menarik. Nanti saya akan tampilkan LK-LK menurut saya itu sangat menarik dan bisa membuat anak itu lebih fokus ketika menjawabnya. Kita akan lihat dulu. Nah, jadi dari LKPD, karena LKPD ini istilahnya fokus di kurikulum 2013 ya, terutama di 2021 itu sudah memang sangat detail dibahas terkait LKPD. Tentunya komponen LKPD yang baik itu yang pertama tentu ada judul materi di atasnya. Jadi kita akan lihat contohnya. Lalu izin ada, Bu Sarah, sepertinya ya? Bu Kiki sudah kembali ke rumah. Oke, baik. Silakan Bu Kiki. Maaf. Silakan Bu Kiki. Enggak. Iya, keluar lagi ya kayaknya. Saya share aja ya. Maaf Ibu. Inilah kalau apa ya. Tapi ini saya nggak host. Gimana? Oke, saya share aja Bu. Oke, silakan Bu Kiki. Nih. Buat daripada bolak-balik nanti malah hilang sayanya. Oke. Silakan. Bu Kiki. Kayaknya jaringannya beliau itu. Jaringannya. Iya, sudah itu lagi. Oke, saya lanjutkan atau gimana? Ya sudahlah Bu Sarah aja ini kelihatannya lempar lagi, mohon maaf.
Baik, nanti kalau masuk di sesi tanya jawab aja ya. Oh gitu, ya. Oke, baik Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan. Nah, untuk LKPD itu tentu harus ada judul materi di atasnya. Berikutnya ada KD, kompetensi dasar. Lalu ada IPK-nya untuk apa, indikatornya, tujuan. Lalu peta kebutuhan LKPD kita yang tentukan. Kita mau mengarahnya kemana, dan juga bentuknya. Fokusnya adalah untuk materi apa, dan output yang diharapkan itu seperti apa. Itu peta kebutuhannya. Dan tentunya namanya sains, biasanya kan ada percobaan ya Bapak Ibu, ataupun ada langkah-langkah kerja. Jadi harus ada petunjuknya, langkah kegiatan, dan diharapkan di akhir penilaian, di akhir dari LKPD itu ada penilaian. Itu yang LKPD yang baik, yang memang diharapkan bisa Bapak Ibu kembangkan nantinya di sekolah masing-masing. Baik, saya akan coba menampilkan LKPD. Saya ambil dari ini ya, dari internet. Jadi Bapak Ibu itu bisa, mungkin ada yang sudah ahli nih, bisa menggunakan aplikasi ini, liveworksheet.com, untuk membuat LKPD. Jadi saya ambil satu contoh nih karena agak lama internetnya. Pertama Bapak Ibu itu harus memilihnya adalah nanti di sebelah kanan teacher access. Nah, kebetulan saya sudah login, nih saya sudah daftar. Nanti akan muncul nama Bapak Ibu di sini. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu adalah membuat LK-nya. Pertama adalah kita pilih make interactive worksheet. Bapak Ibu buat dulu di luar, buat dulu bentuknya PDF, lalu masukkan kemari supaya bisa dimodif LKPD-nya. Dan di sini juga sudah ada LKPD yang bisa Bapak Ibu gunakan, yang hasil rancangan orang lain, bisa di-adopt dan juga dimodif. Nah, misalnya seperti ini, mengenal lingkaran dan unsur-unsurnya. Jadi kita bisa, ya Bapak Ibu bisa masukkan unsur video di dalamnya, lalu ada eksplorasi. Diharapkan di setiap LKPD itu selain petunjuk kerja langkahnya, ketika anak ada perintah untuk menjelaskan ataupun ada bentuk pertanyaan, itu ada kolomnya. Setiap pertanyaan itu ada kolomnya, ataupun tuliskan hasil pengamatanmu, misalnya itu ada kolomnya ataupun tabel yang tersedia. Lalu, nah, ini sudah tahapan keterampilan proses sains dan saya lihat fokusnya adalah ke IPA. Jadi dari tampah bambu pun itu bisa mengajarkan anak mengenal lingkaran, berapa bagiannya dan titik tengahnya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa ke live worksheet melihat contoh-contoh LKPD yang interaktif menurut saya dan juga menarik, bisa dimodifikasi. Karena kalau kita gunakan di kelas itu kan terbatas ya, karena tidak semua sekolah itu punya akses untuk internet. Tapi kalau sekolah itu masih sistemnya blended atau hybrid, itu bisa menggunakan LKPD seperti ini, menggunakan aplikasi live worksheet. Jadi, nah ini misalnya ada tabelnya disediakan. Nah, ketika mencoba, nah mulai ada gambar lingkarannya diminta untuk dipasangkan. Jadi kebetulan saya dapatnya yang matematika. Dan di bawah itu ada untuk evaluasi, yaitu bentuk pertanyaan. Oke, ini untuk refleksi. Dan dari ketika di quick finish itu biasanya karena kita sudah memasukkan jawaban, nantinya akan ada nilainya langsung. Saya akan coba lihat apakah ada yang untuk sainsnya. Karena memang aplikasi ini tadi ya ada kita pakainya yang gratis. Jadi kalau berbayar itu lebih mudah kita aksesnya. Oke. Mungkin ini bisa dicoba. Jadi ada menunya ya Bapak Ibu, ketika kita klik nih ada download file PDF. Silakan di-download. Jika mau masukkan web YouTube misalnya, maksud saya maaf, tinggal di-embed dari linknya. Nah, nanti mungkin bisa dilihat tutorialnya bagaimana. Nah, misalnya ini, LKPD-nya simple. Pembelajaran 2, harusnya judul ya, di sini judul dulu, judulnya apa, tujuannya untuk apa, kita masukkan gambar. Aktivitas, tuangkan hasil pengamatan, berarti ada tabel, ini yang saya maksudkan. Ini adalah contoh LKPD yang baik. Oke, baik.
Nanti bisa Bapak Ibu buka untuk aplikasi liveworksheet.com. Oke, baik, saya kembali ke slide-nya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita tadi sudah paham merumuskan pertanyaan produktif tidak produktif dan beberapa jenis pertanyaan, tentunya nanti Bapak Ibu akan bisa menghasilkan LKPD yang lebih baik, yang menarik dan tidak monoton, tidak hanya isinya tulisan semua. Jadi ada gambarnya juga, dan juga setiap ada aktivitas itu harus ada kolomnya. Jadi itu akan menjadi tentunya LKPD yang sangat bisa membuat anak itu lebih termotivasi dan lebih fokus. Dan tentunya LKPD ini memang kita agak berat di awal untuk membuatnya, tapi setiap semester Bapak Ibu bisa mengupdate-nya sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan masuk di modul itu yang namanya refleksi. Jadi di refleksi itu adalah yang ditanyakan misalnya, kenapa misalnya pertanyaan ataupun tadi ya pertanyaan ataupun kalimat perintah itu menjadi hal penting dalam proses pembelajaran. Dan kenapa juga kualitas dalam kita membuat pertanyaan itu, merumuskan pertanyaan itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah kapan pertanyaan itu diajukan kepada siswa. Apakah di awal, tengah, dan akhir. Kapan Bapak Ibu pertanyaan diajukan? Biasanya pengalaman Bapak Ibu. Awal ada pertanyaan. Persepsi. Lalu di tengah ada Bu biasanya atau akhir? Di akhir ada pasti ya. Di akhir pasti ada. Oke. Baik, makasih Bu Ai. Jadi kembali ke pengalaman ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaan yang diajukan itu satu harus produktif dan kita harus bisa mengajukannya tentunya di awal. Dan kalau memang ada kegiatan nih dalam proses pembelajarannya, Bapak Ibu bisa mengajukan juga pertanyaan dan tentunya di akhir pembelajaran juga bisa diajukan pertanyaan. Jadi tinggal disesuaikan. Dan yang paling tepat sebenarnya di awal. Kita ingin mengetahui pemahaman awal dari siswa sebelum kita mulai memberikan materi. Oke, baik. Selanjutnya adalah untuk penguatan. Jadi modul yang diberikan oleh GTK ini tuh sudah sangat komplit. Bapak Ibu tinggal melihatnya, tinggal boleh dicoba di kelas masing-masing. Jadi pertanyaan itu adalah alat mengajar yang penting agar siswa itu mampu berpikir kritis. Tadi yang Ibu Kiki katakan adalah bisa mengembangkan HOTS-nya. Apalagi ini menuju kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, yang memang semua itu sudah dalam mengaktifkan siswa atau HOTS-nya itu sudah harus ditingkatkan menjadi lebih baik. Apalagi nih hasil dari PISA yang saya lihat yang terakhir 2019, karena 2020 itu Indonesia tidak ikut dalam survei, kita itu masih berada di 3 terbawah untuk sains, sains, literasi, dan matematika. Dan sains dan matematika itu masih agak lumayan nih sainsnya nilainya dibandingkan dengan matematika. Jadi ini adalah PR kita bersama Bapak Ibu semua, bagaimana membuat kualitas belajar lebih menarik, dengan salah satunya adalah bisa mengembangkan LKPD yang tepat sesuai dengan materi yang akan Bapak Ibu sampaikan nantinya. Dan berikutnya diharapkan adalah jika Anda mengajukan pertanyaan yang baik, sungguh Anda telah mengajar dengan baik. Itu poinnya, poin dari UP3 ini. Jadi jika Bapak Ibu sudah memberikan pertanyaan yang tepat dan tentunya dirumuskan untuk LKPD, tentunya itu adalah bahwa Bapak Ibu sudah ikut melakukan atau mewujudkan suatu perubahan dalam pembelajaran khususnya di bidang sains untuk menjadi lebih baik. Dan kita harap di survei berikutnya Indonesia bisa naik lagi nih levelnya dibandingkan dari yang sekarang, terutama survei dari PISA tersebut karena ada materi sainsnya. Oke, diharapkan juga Bapak Ibu selesai dari UP ini sudah bisa mulai memilah nih apakah pertanyaannya sudah produktif atau belum. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa saling sharing dan tentu disesuaikan dengan mata pelajaran dan diuji cobakan dalam proses atau pelaksanaan pembelajaran di kelas.
Tentunya pertanyaan itu semakin kita kembangkan dia akan semakin lebih baik. Itu harapannya. Dan integrasi keagamaan, karena dari setiap modul di Science ini ada integrasi keagamaannya. Kalau untuk UP3 ini ada surat Al-Anbiya dan surat An-Nisa. Jadi itu adalah fokusnya arahan bertanya kepada orang yang berilmu. Itu yang difokuskan dalam surat ini. Bahwa ketika kita mengajukan pertanyaan, tentunya kita sudah paham nih yang kita ajukan dan kita bisa memberikan jawaban yang baik dari atau analisis kita ya terkait dengan jawaban dari siswa. Dan kita bisa mengarahkan siswa itu untuk berpikir kritis dan bisa mengembangkan ide-ide yang dimilikinya tentunya. Baik Bapak Ibu, untuk materi dari UP3 sudah selesai dari saya. Ini Bu Kiki belum masuk lagi ya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Bu Ayu. Baik, terima kasih Bu Sarah. Alhamdulillah, kawan-kawan, materi telah disampaikan oleh kedua pemateri kita dengan singkat, padat, dan sangat jelas. Di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya pertanyaan merupakan alat mengajar yang penting untuk mendorong siswa berpikir kritis. Ya, berawal dari sebuah pertanyaan. Nah, mudah-mudahan ketika pertanyaan itu produktif, maka akan menstimulus peserta didik dalam berpikir kritis. Kawan-kawan yang hebat dan luar biasa, tentunya apa yang telah disampaikan oleh kedua pemateri, saya berharap belum ada titik puas dari kawan-kawan dan masih ada rasa penasaran terhadap kedua pemateri kita. Oleh karena itu, saya buka session ketiga untuk tanya jawab. Silahkan bisa raise hand untuk kawan-kawan yang akan memberikan pertanyaan. Saya batasi sementara 3 pertanyaan dulu. Silakan. Sepertinya sudah dipahami oleh kawan-kawan ini, karena yang saya lihat di sini pesertanya itu mayoritas Fasda dan Fasprop. Baik, di sini ada Bunda Titi Hananingsi. Mangga Bunda Titi, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Ai. Alhamdulillah masih pada setia ya. Sampai ujung acara. Saya ingin bertanya Bu Sarah, kebetulan Bu Sarah itu IN saya. Ini kan pengembangan pertanyaan ya. Sepertinya bagaimana supaya anak itu bisa berpikir kritis. Nah, dari pertanyaan yang produktif dan tidak produktif mungkin bagaimana penggolongan kata kalimat tanyanya ya, mungkin ada penciriannya gitu kalau untuk kalimat yang produktif dengan pertanyaan yang produktif dengan yang kurang produktif. Itu aja Bu Sarah, makasih. Terima kasih Bunda Titi. Ibu Sarah, bagaimana, mau langsung dijawab atau mau ditampung terlebih dahulu pertanyaannya dari beberapa orang? Boleh Bu, sekalian aja. Iya, mangga, sambil menunggu yang lain bertanya. Mangga Bu Sarah, persilakan. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi tadi adalah pertanyaan produktif dan tentunya fokus kita adalah membuat anak itu bisa berpikir kritis. Jadi untuk kategori yang produktif itu sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah Bapak Ibu bisa membuat pertama itu adalah jenis pertanyaan yang mengarahkan. Misalnya ada gambar seperti yang tadi saya sampaikan. Kita sampaikan, nah, apa yang bisa anak-anak lihat dari gambar yang kita tampilkan. Itu sudah kita mengarahkan atau memfokuskan perhatiannya. Lalu kita mengukur atau jenisnya adalah measuring dan counting, itu adalah misalnya seberapa banyak misalnya gunung yang terlihat dari gambar yang kita tampilkan yang tadi yang saya tampilkan. Lalu kita membandingkan, nah, apa perbedaannya misalnya dari gunung yang terlihat sisi kanan yang tadi dengan sisi kiri karena ada mataharinya dan juga ada pelangi. Itu juga pertanyaan jenis yang ketiga supaya produktif. Dan tindakan, apa yang terjadi misalnya jika tadi kan ada gambar orang yang saya tampilkan. Apa yang terjadi jika misalnya
seseorang tersebut berpindah nih ke arah yang gunung yang sebelah kanan yang mataharinya itu lebih dominan. Apa yang mungkin kita akan lihat dari bayangan yang terbentuk. Dan tentunya ke masalah. Pertanyaan yang menjurus ke problem posingnya, nanti kita akan bertanya misalnya, kalau dari yang gambar tadi itu adalah kita coba dijelaskan, misalnya pelangi tadi itu bagaimana prosesnya, proses terjadinya pelangi. Dan kenapa misalnya tadi bayangan, kita kan minta nih, kita misalnya orang ada yang berpindah ke yang sisi gunung sebelah kanan yang banyak mataharinya. Bentuk bayangannya seperti apa? Kenapa? Nah itu juga pertanyaan yang mengarahkan ke masalah atau problem posing. Mungkin seperti itu Ibu Titi. Terima kasih, Baik, terima Sarah. kasih. Ya, cukup. Bu Titi? Ya, cukup. Makasih Bu Ai. Baik. Barangkali Ibu Kiki mau menambahkan? Boleh ya. Maaf ya Bapak Ibu, karena kondisi sinyalnya enggak, maaf. Oke, jadi tadi udah ada produktif dan tidak produktif. Jadi kalau kita tahu produktif itu kan mendorong, ya, mendorong untuk melakukan kegiatan, ya, mendorong untuk melakukan ada kegiatan yang dilakukannya sebelum menjawab. Misalnya apa? Dengan melakukan kegiatan penyelidikan, pengamatan, ya. Kemudian ada misalnya lagi percobaan. Nah, seperti kasus tadi mungkin ditampilkan dengan Ibu ada gambar apa tadi jeruk. Nah, bagaimana kita membuat pertanyaan produktif dari jeruk? Itu harus ada yang dilakukan siswa untuk menjawab pertanyaan itu yang dilakukannya terhadap jeruk itu. Jadi bukan hanya memberikan pertanyaan sekedar dia yang nampak tidak ada dilakukan. Misal, apa warna jeruk? Itu kan nggak ada yang dilakukan. Misalnya lagi, berapa jumlah jeruk? Tapi ada yang dilakukannya dengan si jeruk tadi. Misal dibongkarnya jeruk, ya, atau diminta hitung bulirnya. Jadi dari pertanyaan dari si jeruk tadi bisa muncul pertanyaan tadi, misal, ya, apakah jumlah, misalnya apa ya namanya, bulir atau pasi itu? Pasi dari ketiga jeruk itu sama. Jadi kan tadi ada 3 jeruk. Jadi apakah jumlah pasi itu yang kita makan itu apa namanya? Pasi ya Bapak Ibu. Pasi yang dari ketiga jeruk itu sama. Jadi untuk menjawab itu ada yang dilakukan siswa kita. Pertama dibukanya dulu, kemudian dihitungnya. Jadi tidak langsung bisa dijawab, tapi ada yang dilakukannya. Nah, inilah ciri khusus mungkin untuk produktif. Ya, ada yang dilakukan sebelum menjawab pertanyaan kita. Bagaimana ya pertanyaan itu mendorong untuk melakukan kegiatan itu. Nah, itu mungkin tambahan dari saya. Begitu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kiki. Yang lainnya masih ada yang ingin ditanyakan? Mangga, saya masih memberikan kesempatan untuk 2 penanya. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk sesi tanya jawab ini. Bu, mungkin Bu. Ya, mangga. Mangga Bu Rahmawati. Bu Sri Lutfah. Oh, Bu Sri Lutfah. Yeah. Bu Rahmawati setelah ini Bu Rahmawati ya. Oke. Mangga, Bu Sri. Yang ingin saya tanyakan ini mungkin hanya apa namanya, ingin tahu bagaimana sih yang di daerah-daerah yang lain. Kalau di tempat kami, kalau kan juga selain buat LK sendiri itu kita pakai LK yang sudah jadi, itu hanya melulu hanya soal aja gitu. Apakah yang seperti ini juga termasuk produktif apa enggak gitu? hanya judul habis gitu, soal aja, nggak ada yang lain gitu. Apakah yang seperti ini bagus untuk kita kembangkan? Mungkin makasih Bu. Ya, terima kasih Bu Sri. Mangga Ibu Sarah terlebih dahulu. Mungkin boleh Bu Kiki, silakan Bu. Bu Kiki, mangga. Ya, jadi memang ya itulah fenomenanya ya yang selama ini biarpun di desa, di kota sama aja tuh sebenarnya Bu ya. Kita itu maunya ya LKS yang warna abu-abu itulah ya kan Bu, yang biasa kita gunakan ya kan. Nah, apakah itu termasuk pertanyaan produktif? Nah, tadi sudah ya. Jadi kalau
kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan itu mungkin boleh kita katakan itu bukan LK yang benar. Nah, gitu. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa lembar kerja yang benar itu kan ada dua komponen. Satu, dia terdapat informasi. Ya, informasi itu pun tidak boleh terlalu banyak karena akan menghalangi ya atau mematikan lah kasarnya kreativitas siswa. Ya, kalau sudah terlalu banyak, tapi juga tidak boleh terlalu sedikit. Nah, jadi sedang aja. Misal tadi mungkin dari foto itu sudah berbentuk informasi. Ada informasi dari foto. Nah, kemudian kita munculkan pertanyaan. Pertanyaannya inilah yang mengarahkan ke foto. Nah, jadi cukup dua komponen itu yang ada di lembar kerja. Itu sudah membentuk lembar kerja. Jadi kalau yang biasa kita gunakan, ya itulah. Karena kita memang sudah biasa pula kan, Bu, menggunakan LKS yang berwarna, berwarna yang kayak kata saya tadi abu-abu ya. Ya itu yang terjadi memang. Enggak di mana-mana, Bu. Karena memang kita sudah terbiasa. Apalagi LKS ini ya itulah fenomenanya ya Bu. Kadang dari LKS pun kita dapat ya. Ya itu ya susah kita. Jadi bagaimana ya dari diri kita, dari gurunya, ya kan? Ya misalnya memang jadi guru itu banyak ya perencanaan sebelum mengajar yang harus kita persiapkan. Mulai dari RPP, kemudian LK. Sebenarnya gini Bu, ada lagi dari LK. Ketika kita membuat LK itu bisa menjadi RPP. Jadi langkah-langkah yang ada di lembar kerja bisa kita kembangkan menjadi RPP. Jadi kita balik, Bu. Jadi biar mudah. Jadi kita buat dulu LK, apa sih yang akan dikerjakan di LK anak-anak, mau produktifnya bagaimana, mau terbukanya gimana. Nah, kalau terbuka ini misalnya gini Bu, ada lagi kan tidak hanya produktif, sebenarnya ada terbuka. Pertanyaan terbuka itu dia jawabannya yang tidak hanya satu jawaban Bu. Jadi membuat pertanyaan yang tidak hanya satu jawaban. Misal kalau di matematika bukan hanya 1 ditambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 1 sama dengan titik-titik, tapi tidak. Tapi kita balik, 2 penjumlahan berapa yang jumlahnya 2 misalnya, atau perkalian berapa yang hasilnya 5 misalnya. Jadi sudah ada beberapa jawaban. Itu yang terbuka. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa apa yang akan kita lakukan untuk mengarahkan pertanyaan itu ya, dilanjut sama Ibu Sarah, mangga Bu. Jadi poinnya adalah tadi ya Bu ya, selain kalimat produktif juga lebih bagus pertanyaan adalah pertanyaan terbuka sifatnya. Jadi kita mengarahkan anak itu untuk bisa berpikir kritis atau hot tadi. Dan juga seperti yang saya sampaikan itu adalah kita memetakan dulu kebutuhan si LKPD itu seperti apa. Jadi seperti yang Bu Kiki katakan tadi bahwa bisa dibalik. Setelah kita petakan si LKPD tadi, tentunya kita bisa mengembangkan dia menjadi bentuknya si RPP. Jadi itu kembali ke Bapak Ibu dan diharapkan selesai kegiatan ini tidak lagi LKPD-nya itu berwarna abu-abu atau hitam putih. Minimal dia berwarna yang lebih cantik, ada fotonya atau ada gambarnya yang sesuai dengan materi. Itu yang diharapkan dari program GTK ini. Dan harapannya juga pertanyaan itu sudah lebih baik, sudah lebih produktif. Saya rasa Bapak Ibu sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik, tapi mohon dicek kembali apakah pertanyaan saya itu sudah produktif yang sudah saya kembangkan saat ini. Itu sih untuk Bu Sri dan Bapak Ibu yang lainnya. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Ai. Ya, terima kasih Bu Sarah. Ibu Sri sudah cukup jelas jawabannya. Baik, selanjutnya satu orang lagi ya. Setelah ini mohon maaf untuk pertanyaan saya tutup karena waktunya sudah mepet. Mangga untuk Ibu Rohmawati Arani, disilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu Moderator untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, narasumber, izinkan saya bertanya. Saya guru MI terkait dengan pembuatan LK.
kan biasanya kita memberikan anak-anak itu LK, kemudian kita misalnya disuruh mereka itu mengamati, lalu ada menanya, terus nanti kan mereka itu ada mengolah informasi ketika kita dalam pembelajaran atau dalam pengisian LK itu ada mengumpulkan informasi, lalu mereka menyampaikan. Nah, yang ingin saya bukan tanyakan ya, mungkin diberikan tips atau saran-saran, karena ketika saya di lapangan, biasanya anak-anak itu kesulitan untuk mereka itu mengolah informasi, mengumpulkan informasi ataupun menyampaikan. Apa kitanya yang misalnya kurang menstimulus mereka atau mungkin misalnya pemahaman merekanya yang kurang. Jadi kadangkala mereka itu ketika harus menyampaikan jawabannya, mereka itu kesusahan dalam merangkai kata begitu, atau memberikan presentasinya. Apa memang pengalaman saya saja yang seperti itu, atau dirasakan juga oleh guru-guru hebat yang lain? Barangkali itu saja Ibu, saya meminta trik-triknya supaya anak-anak MI itu lebih bergairah, lebih apa ya, ketika mereka itu kita diberikan rangsangan oleh kita itu, mereka itu benar-benar bisa berpikir kritis gitu. Barangkali itu saja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rohmawati Arani. Mangga untuk menjawab pertanyaan dari beliau, Ibu Sarah dulu atau Ibu Kiki dulu? Ya, Bu Kiki kayak bagus ya sinyalnya, kapan Bu? Ini Bu Kiki. Boleh, boleh. Oke, jadi terima kasih Bu Rohmawati atas pertanyaan, bagus sekali ya. Memang kadang kita itu apa ya, merasa apa sih yang kurang ya dari kita, kok anak kita nggak bisa menjawab, ya kan, kering. Apa sih, gimana lagi sih anak ini maunya gimana sih, greget gitu ya. Ya memang itulah memang yang ada di sekeliling kita ya Bu. Jadi gini Bapak Ibu, untuk pertanyaan itu sebenarnya kita itu memang dari apa namanya ya, kata tanyanya juga harus jelas. Nah, kemudian yang kedua mungkin pertanyaan kita itu langsung to the point aja, nggak usah apa ya bertele-tele panjang gitu ya, membuat ya apalagi kita anak SD, cuman memang mengarahkan ke hot tadi. Jadi memang dibutuhkan keterampilan dari kita. Nah, keterampilan dari kita dalam membuat pertanyaan-pertanyaan itu. Sebenarnya nggak salah di kita, ya mungkin ya, nggak salah di kita, memang dasar anaknya aja mungkin karena belum terbiasa. Jadi gini pula, kadang ya kami observasi di sekolah itu gini, kami tuh takut loh Bu memberi soal begini karena anak kami nggak mampu loh Bu. Anak yang kayak gini aja nak kami dorongin Bu, nak kami tunjukin Bu satu-satu Bu, nggak mampu. Nah itulah bukan kekurang pedean kita memberikan pertanyaan yang mengarahkan ke hot. Padahal apa, siswa kita itu sudah ada apanya ya, kemampuannya ya, sudah ada kemampuannya, mampu siswa kita itu, cuman memang dari kitanya aja tidak membiasakan. Coba kita biasakan aja, pasti siswa kita mampu Ibu. Jadi yang siswa saya nggak mampu, siswa saya belum bisa loh, siswa saya hitung aja masih bisa, siapa baca aja belum benar. Nah, hal-hal yang kayak gitu kita indahkan dulu, tapi kita terus rangsang ya, kita terus biasakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang hot itu. Jadi memang dari misalnya kayak tadi pertanyaannya dari jeruk tadi ya, dari jeruk tadi mungkin bisa bertanya apa yang Anda ketahui tentang jeruk. Nah, mungkin kan itu udah pertanyaan sederhana, tapi siswa bisa mengeksplorasi pengetahuannya tentang jeruk. Nah, itu mungkin. Atau kalau kayak misalnya imajinatif. Mungkin bisa kita tanyakan, ada gambar ya, ada gambar perempuan mungkin duduk ya, misalnya kayak tadi lah ada gambar yang ditampilkan menghadap apa itu? Menghadap langit ya, atau kemana itu, ke ruang yang kosong, atau mungkin bisa kita tanyakan mungkin apa kira-kira yang dipikirkan perempuan itu. Sederhana tapi
jawaban siswa akan berimajinasi, akan menebak-nebak, berimajinasi. Nah, jadi memang pembiasaan kita memang yang perlu kita lakukan. Mungkin boleh ditambahkan Ibu Sarah. Baik, terima kasih Ibu Kiki. Mangga Ibu Sarah barangkali ada tambahan yang akan disampaikan. Oke, baik. Ibu Rohmawati, memang itu adalah realita hidup semua guru dimanapun berada. Suara saya, memang dimanapun semua guru itu jadi suatu masalah. Ketika kita sudah mulai aktif nih, kita menstimulus anak, begitu mereka kita berikan kegiatan, misalnya tadi ada kegiatan ilmiahnya, ketika presentasi itu sudah blank atau tidak terarah anaknya. Jadi fokus saya yang bisa saya sampaikan itu adalah seperti yang Bu Kiki sampaikan, pembiasaan. Mungkin awal-awal itu agak susah karena memang karakter kita yang paham nih, Bapak Ibu yang paham karakter anak di kelas. Dengan kita biasakan, kita melihat bahwa anak ini itu karakter anak didik kita di kelas itu mengarahnya kemana. Misalnya seperti saya, ketika mempelajari tentang kata surya, mungkin bisa kita bawa ke contoh-contoh yang mereka mudah pahami, apakah dari film kartun Rio kalau saya nggak salah, ataupun yang media-media yang lain yang mereka bisa berimajinasi, bisa mereka jelaskan. Begitu juga ketika kita membuat tadi LKPD, kalau kita buatnya sudah menarik, biasanya anak itu akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan, dia akan mencari jawaban. Apakah sumbernya dari buku ataupun dari lingkungan sekitar. Tapi kalau masih bentuk LKPD-nya itu kalau bahasa Bu Kiki abu-abu ya Bu ya, masih isinya pertanyaan semua, itu anak akan jenuh. Kita pun jenuh kalau diberikan isinya pertanyaan. Jadi kembali ke konten LKPD dan pembiasaan. Serta pertanyaan. Kalau pertanyaan Bapak Ibu sudah bisa mulai mengubahnya ke yang pertanyaan produktif, saya besar harapannya itu kelas akan lebih aktif. Itu poin yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan Bu Rohmawati. Itu pembiasaan dan mulai membiasakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang produktif. Seperti itu, Bu Ai. Ya, terima kasih Bu Sarah. Ibu Rohmawati cukup jelas jawabannya. Oke. Ya, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Rohmawati. Alhamdulillah Bapak Ibu guru hebat. Diskusi siang ini berjalan sangat komunikatif dan interaktif. Mudah-mudahan apa yang diterima pada hari ini bisa diimplementasikan di madrasah masing-masing. Sebelum acara sore hari ini ditutup, dimohon kepada kedua pemateri untuk berkenan menyampaikan closing statement-nya. Mangga saya berikan kesempatan pertama kepada Ibu Sarah Fazila MPD. Baik, terima kasih Bu Ayi. Bapak Ibu guru MI, dimanapun berada, Bapak guru MI hebat, mulailah dengan tadi bahasanya produktif. Produktif membuat pertanyaan, produktif menghasilkan LKPD, dan produktif dalam menstimulus anak-anak agar menjadi anak MI yang hebat dan mampu berpikir kritis nantinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya yakin Bapak Ibu hebat semuanya sudah bisa sudah menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dengan cara adalah terus memperbaiki diri untuk memberikan yang lebih baik untuk anak didik. Mungkin itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Sarah. Closing statement yang kedua, saya persilakan kepada Ibu Kiki Fatmawati MPD. Mangga. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Ya, kita bisa berbagi. Oke, Bapak Ibu. Statement saya, ayo Bapak Ibu kita lupakan LKS yang abu-abu, marilah produktif ya, membuat pertanyaan dan baik pertanyaan produktif ya, kemudian terbuka mungkin nanti kita pelajarin lagi, dan imajinatif dan produktiflah dalam membuat lembar kerja yang produktif. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kiki. Alhamdulillah Bapak Ibu guru hebat dan luar biasa. Kedua pemateri telah menyampaikan pemaparan pada bedah modul Sains UP3, mengembangkan pertanyaan dan lembar kerja. Sekarang kita sudah mengetahui bagaimana ciri dari
Pertanyaan produktif tadi, satu mengarah perhatian, yang kedua mengukur, yang ketiga membandingkan, yang keempat tindakan, dan yang terakhir problem solving. Dan ciri LK yang baik, yang pertama ada informasi yang disampaikan ataupun konteks masalah, dan yang kedua ada pertanyaan atau perintah. Semoga ilmu yang sudah ditransfer oleh kedua pemateri dapat diimplementasikan di madrasah masing-masing dan mampu menstimulus semangat juang Bapak Ibu Guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah. Amin ya Robbal Alamin. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup kegiatan sore hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma fiqil aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu kali Bu. Ya? Foto dulu kali ya. Ayo, foto bareng. Pinnya di itu dulu, pinnya. Iya, kameranya di on kan ya. Sekolah. Slide pertama ya. Kita tunggu dulu sebentar kali ya. Beberapa masih ada yang belum on. On kamera. Satu, dua, tiga. Slide kedua lagi ya. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silahkan boleh meninggalkan room. Izin Bapak Ibu semuanya. Izin Li, terima kasih Bapak Ibu hebat. Terima kasih Ibu. Izin Lip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.